Halo teman-teman, kembali bersama Minlock. Hari ini Minlock mau nge-review sepatu bola dari Mills yang beberapa waktu lalu udah banyak banget di request sama teman-teman, yaitu Mills Triton Dazzler 1.2, dan ini saya ambil warna navy magenta. Sebenarnya ada dua warna, satunya warna putih dan satu warna ini, karena saya tertarik dengan warna agak keunguan gini, jadi menurut saya lebih cakep sih daripada warna putih yang gampang kotor, apalagi bagian kolarnya nanti kalau kotor itu susah banget ngebersihinnya. Jadi saya putuskan untuk ambil warna navy dan magenta ini, navy magenta white gitu ya. Dari keterangan boxnya seperti itu. Dan sepatu ini adalah generasi selanjutnya dari Triton Dazzler 1.1. Dan untuk harganya juga dia mirip ataupun sama dengan retail 899.000 ya teman-teman. Kalian bisa dapetin harga diskonnya di Setspot Palembang. Kalau kalian minat, nanti link pembeliannya saya sertakan di deskripsi video ini. Kemudian sepatu ini juga ada versi prime-nya dengan retail 479.000 ya teman-teman. Dan kita akan fokus ngebahas untuk versi elite-nya aja. Apakah sepatu ini worth it untuk di-order di harga 899 ribuan? Menurut saya sangat worth it ya teman-teman. Karena ada beberapa alasan yang menurut saya untuk harga segitu sih ini sepatu the best banget. Kalian bisa nonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Dan kita akan bahas soal desainnya sendiri. Untuk versi Dazzler 1.2 ini sedikit ada perbedaan ataupun pembaruan dari Dazzler 1.1. Yang paling kelihatan adalah di bagian collarnya ataupun di bagian keniting, bagian pergelangan kakinya ini. Versi 1.2 ini sedikit lebih pendek daripada versi 1.1. Sedangkan untuk dari segi materialnya dia masih sama menggunakan polyester rajut ya teman-teman. Dan kemudian untuk bagian material uppernya juga menurut saya ada sedikit perbedaan. Karena menurut saya untuk versi Dazzler 1.1 dia lebih soft daripada 1.2. Nah, 1.2 ini yang saya pegang, dia agak sedikit kaku gitu, walaupun dengan ketebalan upper yang mirip dari versi 1.1. Nggak tahu apa yang ngebedain, walaupun dengan material yang sama. Itu ya, yang saya rasain dari Dazzler 1.1. Walaupun saya belum nge-review sepatunya, tapi saya udah nyobain punya teman saya waktu itu. Jadi, apakah sepatu ini berbeda dengan versi Dazzler 1.1? Buat kalian yang udah punya Dazzler 1.1, sebenarnya nggak ada banyak perubahan dari segi feel, material, dan juga look-nya mirip banget. Jadi mungkin dari segi detail-detail kecil yang ngebedain antara kedua sepatu tersebut. Kalau dari kalian ada yang udah punya Dazzler 1.1 ya nggak perlu beli Dazzler 1.2 kalau nyari perbedaan. Sebenarnya mirip-mirip banget sih. Tapi kalau kalian mau nambah sepatu ya nggak masalah gitu. Kemudian kita bahas soal material yang digunakan di sepatu ini. Kalian bisa lihat di lapisan upper terluarnya ini dia menggunakan ada bagian titik-titik panel rubber gitu, dan Mills menyebutnya dengan mutan panel, yaitu teknologi yang bisa memberikan grip ataupun memaksimalkan kemampuan kalian di lapangan saat kontak dengan bola. Jadi bisa memaksimalkan kontrol passing dan juga bisa kalau kalian mau tendang-tendangan yang curve gitu yang muter, ini bisa banget memberikan grip yang maksimal dengan teknologi mutan panel ini. Ya ini bukan sekedar gimmick sih menurut saya, dan benar-benar kerasa banget kalau kita kontak dengan bola itu bakal lebih keset. Sebenarnya teknologi ini mirip dengan kaos kaki ya. Kaos kaki sekarang ini kan banyak yang ada panel-panel gripnya gitu. Jadi memberikan fit ataupun grip yang lebih keset di bagian insole-nya. Kemudian untuk panel mutan ini dia memberikan grip ataupun kontak dengan bola itu biar lebih mencengkram. Jadi bisa memaksimalkan teknik tendangan kita gitu ya. Di sini ada beberapa bagian di bagian sisi luar. Ini mungkin untuk tendangan-tendangan jenis trivela gitu. Kemudian untuk bagian farmnya, untuk shooting power ataupun flashing, dan di bagian sisi bagian dalam dia menggunakan ataupun untuk passing dan kontrol. Jadi ini juga memiliki daya rekat yang sangat baik juga, jadi gak gampang lepas dan memiliki grip yang cukup baik sih menurut saya. Kemudian untuk bagian sole pad-nya ini udah digunakan sama sepatu-sepatu bola Mills yang lain yang seperti ini. Udah gak perlu dijelasin lagi sih sebenarnya. Ini memiliki grip yang sangat baik ataupun daya cengkram yang sangat maksimal. Apalagi kalau dipakai di lapangan-lapangan yang empuk ya teman-teman. Jadi ini memiliki grip ataupun daya cengkram yang sangat baik untuk akselerasi. Dan stabilitas dan fleksibilitasnya juga ini cukup banget. Nggak terlalu letoy dan nggak terlalu kaku. Jadi salah satu outsole terbaik dari Mills ya versi ini. Dan di bawahnya ada tulisan Dazzler. Timbul gitu, bukan timbul sih. Transparan kelihatannya Dazzler. Sedangkan untuk talinya ini tali-tali yang udah digunakan juga di beberapa sepatu bola Mills dan sepatu bola brand lain. Dan kemudian tuh bagian insole-nya ini insole yang nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis seperti ini ya teman-teman. Nah ini ada teknologi juga sebenarnya, pure comfort seperti itu. Nah untuk bagian insole board-nya ini belum ada jahitan, dia hanya tempel dan keras bagian insole board-nya. Jadi mungkin kalau kalian lepas insole bakal terasa lebih sakit ketika pakai sepatu ini, tapi saran saya tetap pakai insole karena
Insolnya cukup empuk. Kemudian untuk lapisan upper bagian dalamnya dia menggunakan material polyester, bukan mesh ya teman-teman. Tapi untuk dari segi uppernya ataupun ketebalan uppernya ini cukup banget, nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis juga. Ya cukup lah untuk ball feeling ketika kita sentuhan dengan bola itu cukup banget, nggak terlalu tebal, jadi bisa merasakan sentuhan-sentuhan dengan bolanya. Kemudian untuk bagian teksturnya di sini cukup soft, walaupun nggak sesoft material upper Triton Dazzler 1.1 sih, tapi ini udah cukup banget untuk memaksimalkan ketika kita kontak dengan bola. Dan untuk lapisan bagian tumitnya ataupun bagian heel counternya ini menggunakan material nubuck, dan dia terdapat bantalan yang udah digunakan sama sepatu-sepatu bola Mills yang lain. Jadi ini meminimalisir cedera ataupun blister di bagian tumit dan memiliki kuncian yang sangat-sangat baik. Dan untuk bagian heel counternya di bagian dalamnya dia nggak ada bantalan yang keras, jadi ini empuk banget. Nah ini yang bikin sepatu ini tuh nggak gampang blister ataupun lecet ketika kita pakai, ataupun kalau kita melakukan akselerasi ataupun kita gunakan saat dengan intensitas permainan yang tinggi, ini aman banget. Dan sepatu ini langsung break in walaupun baru pertama kali saya pakai, dan itu yang saya rasakan, dan jarang banget saya ngerasain sepatu bola dalam kondisi baru itu langsung break in dengan kaki. Dan yang paling penting adalah di bagian pergelangan kaki ataupun bagian keniting di pergelangan kaki ini benar-benar mencengkram dengan sempurna. Dan yang terpenting adalah ini masukin antara kaki ke dalam sepatu ini gampang banget, walaupun mungkin kaki kalian lebar tetap bisa banget masuk mudah banget ke dalam sepatunya. Mungkin ada beberapa momen yang ngebikin bagian kollarnya ataupun bagian kenitingnya ini kebuka, tapi itu ketika kita melakukan gerakan ataupun akselerasi, itu hal yang normal. Tapi kalau kita berdiri gini, ini looknya benar-benar mencengkram sangat baik di bagian pergelangan kaki kita. Walaupun itu, tapi tetap nggak risih, jadi tetap nyaman, looknya keren juga. Dan yang paling penting adalah di bagian talinya, teman-teman. Kalian bisa lihat di sini, talinya dia cukup agak ke belakang untuk bagian lubang talinya, jadi ini saya akalin. Nah untuk penaliannya itu, tali terakhir ataupun lubang tali terakhir itu saya ambil yang agak di depannya ini. Kenapa? Karena kalau kita pakai yang paling akhir, kalau kita tali dia bakal sering ke atas gini. Jadi saya putuskan untuk masukin lubang talinya itu yang akhir itu yang agak di depan itu, yang di depannya ini saya jadikan lubang terakhir. Jadi untuk penaliannya dia pas banget di bagian punggung kaki kita. Jadi talinya tuh nggak gampang ke atas dan nggak ngeganggu di bagian pergelangan kaki kita, seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan bahas soal fittingnya. Apakah sepatu ini cocok untuk tipe kaki lebar? Menurut saya lebih cocok untuk tipe kaki medium sampai ke slim ya teman-teman. Ini kaki saya slim, bener-bener looknya cakep banget ketika saya pakai sepatu ini. Saya pakai Kawasaki Ultra Shox Elite Match yang sedikit lebih tipis. Looknya kelihatan cakep banget dan kelihatan proper di kaki saya. Dan di segala sudut sepatu itu benar-benar terpenuhi sama kaki saya. Jadi fitnya itu benar-benar menyesuaikan dengan bentuk kaki kita. Mungkin kalau kaki kalian yang overweight bisa pakai Kawasaki yang tipis, ataupun lepas insole ataupun ganti insole yang lebih tipis ya teman-teman. Jadi saran saya mungkin kalian bisa fitting langsung di toko kalau kalian belinya offline. Tapi kalau udah yakin belinya online dan kaki kalian medium sama slim, saya sarankan bisa aja langsung ambil online ataupun nggak usah fitting, jadi langsung beli aja. Saya yakin sepatu ini cocok untuk tipe kaki kalian. Nah, ketika dipakai ini gimana rasanya? Ini yang saya manfaatkan adalah panel-panel gripnya. Waktu saya melakukan playtest itu, saya kebanyakan melakukan sentuhan dengan bola. Saya banyak melakukan shooting, melakukan passing. Pokoknya yang berhubungan dengan bola itu benar-benar saya maksimalkan dengan sepatu ini. Mulai dari tendang-tendangan gitu ya, itu benar-benar saya ngerasain feel-nya dengan bola itu, kontak dengan bola itu kerasa banget. Ya walaupun pada akhirnya tendangan kita mungkin ada yang melenceng, off target gitu ya. Tapi ketika kita melakukan shooting itu ataupun kita melakukan tendangan, kita tuh bisa merasakan feel daya cengkram, kemudian kuncian, dan kontak antara sepatu dengan bola itu benar memiliki feel yang maksimal gitu loh. Kalian ngerti gak sih? Kita melakukan tendangan gitu ya, antara kontak sepatu dengan bola itu benar-benar memiliki feel yang benar-benar presisi gitu. Jadi benar-benar teknologi dari mutan panel ini bukan sebuah gimmick ya. Menurut saya ini benar-benar bisa meningkatkan skill dari tendangan kalian tersebut gitu ya teman-teman. Kemudian untuk bagian uppernya sendiri, seperti yang saya bilang tadi, walaupun dia nggak soft-soft banget, tapi udah cukup banget ketika kita melakukan dribble ataupun kontak-kontak dengan bola. Ini nggak ketebelan dan nggak terlalu tipis. Jadi ya oke lah, pokoknya the best banget sepatu ini, kalian harus cobain. Dengan harga 899.000 ini worth it banget untuk di order. Dan untuk dari segi bobotnya, ini size 38, bobotnya 196 gram.
Bukan termasuk dalam sepatu bola yang ringan ya teman-teman, tapi bukan juga termasuk dalam sepatu yang berat. Menurut saya cukup banget untuk bobotnya, nggak terlalu berat, dan kalau kita pakai itu nggak terlalu berasa beratnya. Jadi kita pakai dalam jangka waktu yang lama itu kita masih fine-fine aja sih. Itu dari segi bobotnya. Kemudian untuk dari segi durability gimana? Ini udah beberapa kali saya pakai, 2 kali sih. Belum lama, karena memang udah break in, jadi saya putuskan untuk segera bikin video ini biar kalian juga bisa tahu dan nggak bimbang untuk apakah sepatu ini harus diorder apa enggak. Jadi saya sarankan kalian cobain dulu sepatu ini. Balik lagi soal durability, belum ada indikasi kebuka sama sekali dan masih aman banget. Untuk saat ini lem-lem dari sepatu bola Mills udah jauh sangat meningkat, jadi nggak usah ragu untuk beli sepatu bola dari Mills ya teman-teman. Dan mungkin itu aja sedikit review saya tentang sepatu ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang silahkan tulis di kolom komentar. Kalau ada pertanyaan apapun silahkan tulis di kolom komentar, ataupun request sepatu bola apa lagi yang harus kita review, silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.